Halo Sobat Rivi, selamat datang di Bintang 5. Bahas 5 hal yang menarik, 5 hal unik, 5 hal yang inspiratif khusus untuk Sobat Rivi yang bisa dijadikan referensi untuk memilih sesuatu, misalnya kayak pendidikan, kemarin kita bahas kan, terus juga ada sekolah, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Ketemu lagi pastinya sama Rengga yang walaupun masih tanpa cinta, tapi akan selalu menggelora karena gue punya asmara yang membara-bara. Sarangeo! Anyway, di zaman sekarang ini sepeda lagi nge-trend lagi nge-hype lagi naik lagi yang namanya naik sepeda itu. Ada berbagai macam jenis orang-orang yang naik sepeda, kayak yang naik sepeda normal, dan ada juga yang tidak normal seperti ini. Jangan ditiru ya Sobat Trivia, karena ini sangat berbahaya sekali dan bikin batin kesel jadinya kan. Nah, dengan adanya tren sepeda seperti sekarang ini, pastinya lo tahu nggak sih kira-kira sejarahnya seperti apa sih sepeda itu? Atau misalnya ada tren-tren sepeda apa aja sih dari zaman dulu? Makanya gue akan bahas 5 tren sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi gue punya pengumuman yang pastinya sangat penting banget. Kita punya giveaway yang akan khusus dibagikan untuk viewer dan juga subscriber Rivi Media. Gimana caranya? Nanti gue akan kasih tahu. Jadi ini dia 5 tren sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang sudah tim Bintang 5 rangkum khusus untuk Sobat Rivi. Check this out! Yang pertama ada sepeda ontel. Unik dan lucu juga pastinya ya Sobat Rivi. Sepeda ontel ini identik dengan film Galih dan Ratna. Bukan yang ini. Tapi Galih dan Ratna yang zaman baheula. Nah, yang ini nih Galih dan Ratnanya. Gila ya, pakai sepeda ontel aja bisa paling keren zaman dulu tuh. Rano Karno memang sangat luar biasa. Sepeda ontel ini punya sejarah yang sangat panjang sekali karena memang ini adanya dari zaman dulu ya Sobat Rivi. Dan sepeda ontel ini biasanya digunakan oleh para bangsawan. Ada juga biasa digunakan oleh para kolonial. Dan juga ada juga oleh para misionaris. Dan pokoknya orang-orang kaya di zaman dulu ya. Ada juga berbagai macam merek-merek sepeda ontel yang terkenal dari zaman dulu. Ada Vongers, ada Batavus, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, sepeda ontel ini juga memiliki peminat-peminatnya sendiri nih Sobat Rivi, yaitu ada komunitas sepeda tua Indonesia yang pastinya bisa kamu lihat di Google, bisa kamu cari di Google ya. Dan Sobat Rivi yang misalnya bingung kira-kira di mana ya bisa nyobain yang namanya sepeda ontel, gampang banget. Kamu cukup datang aja ke Kota Tua Jakarta, karena di Kota Tua ada yang namanya penyewaan sepeda ontel dengan warnanya unik dan juga eksentrik. Gue juga dulu pernah sih naik sepeda ontel, tapi sama mantan gua terus kayak udah putus itu terus. Bisa bahas yang lainnya sih? Oke. Selanjutnya ada BMX atau BMX ya. Serahlah orang Indonesia nyebutnya kayak gimana ya. Anyway, tau nggak sih lo Sobat Rivi singkatan dari BMX atau makna dari BMX itu apa? BMX itu artinya bicycle motocross atau bike motocross. Huruf X pada BMX itu berarti cross, yang artinya silang. Kayak lagunya Anang kan? Oke. Nah, lagunya yang itu. Tapi jangan bahas Anangnya ya, karena panjang kalau bahas Anangnya. Anyway, ada berbagai macam merek sepeda BMX di Indonesia. Tapi lo tahu nggak sih sejarahnya? Jadi BMX ini mulai terkenal di tahun 1990 dan sempat meredup juga tuh. Tapi di tahun 1995 sampai sekarang masih trending dan pastinya masih enak dipakai. Seperti yang gue bilang tadi, kalau di Indonesia itu ada berbagai macam merek sepeda BMX. Mulai dari ada Bemcycle, ada juga Polygon, terus juga ada juga United, dan pastinya ada Pacific. Dan BMX ini juga ada kejuaraannya loh Sobat Rivi, untuk freestyle atau balapan atau dan yang lain-lainnya. Lo juga bisa pakai, tapi jangan kayak gini ya. Aduh, itu serem banget ya, pasti sakit tuh Sobat Rivi. Ingat ya, jangan melakukan hal-hal seperti itu kalau misalnya tidak didampingi oleh orang-orang yang ahli di samping kamu. Jangan sembarangan, nanti jadinya takut cedera atau kayak gimana gitu ya. Lanjut lagi nih Sobat Rivi, lo pasti tahu sama yang namanya sepeda yang satu ini. Sepeda yang pada zamannya nih, kalau misalnya lo nggak punya sepeda ini, pokoknya kayak kurang hits, kurang keren gitu kan, kurang hype. Yap, bener banget. Sepeda fiksi. Pada pertengahan tahun 2000-an, sepeda fiksi ini benar-benar booming dan juga hits banget dengan berbagai macam ada komunitas fiksi.
Ada juga beberapa komunitas fiksi yang seperti ini. Dan fiksi juga memiliki berbagai macam merek yang bagus-bagus. Di antaranya ada Polygon, terus juga ada United, ada Element. Dan pastinya sepeda fiksi ini juga dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi ada juga nih sepeda fiksi yang dibanderol dengan harga sampai miliaran. Wow! Next, ada yang namanya sepeda lipat. Lo pasti sering banget lihat yang namanya sepeda lipat ini di berbagai macam tempat. Misalnya kayak kantor atau misalnya di jalanan juga sering ya. Ngomong-ngomong tentang sepeda lipat ini, kemarin tuh lagi ramai banget ternyata ada yang menyelipkan sepeda lipat ini ke salah satu maskapai penerbangan. Katanya sih kayak sejenis moge gitu, tapi ya udahlah ya, kita nggak usah bahas itunya. Nah, sepeda lipat ini juga ketika penemuannya ini menemukan berbagai macam kontroversi. Di antaranya ada William Groot katanya yang nemuin segala macam bla 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 bla. Aduh, pokoknya itu agak ribet juga Sobat Rivi ya. Dan di kalangan orang-orang Indonesia, sepeda lipat ini terkenal atau ngetren ketika mengkampanyekan bike to work atau go green juga ketika itu lagi booming banget. Jadi mengurangi emisi dari karbon dioksida agar kita lebih sehat juga pasti untuk pergi ke kantor. Efisiennya menggunakan sepeda lipat adalah lo bisa ngelipat sepeda lipat. Ya iyalah, namanya juga sepeda lipat gitu ya. Oke. Lo bisa melipat sepeda lipat itu di dalam kereta kayak gini nih. Atau kayak gini. Nah, efisien banget kan, dan juga tidak yang namanya makan tempat. Sepeda lipat ini juga dibanderol dengan harga mulai dari jutaan. Bahkan ada yang namanya merek Brompton yang harganya sampai ratusan juta rupiah. Wow! Kebeli nggak ya? Yang terakhir ada yang namanya sepeda listrik. Wah, keren banget desainnya ya Sobat Rivi. Sepeda listrik ini yang pertama kali adalah namanya sepeda mereknya itu Electra dan dibuat oleh Eugene Bolton Jr. dengan perusahaannya bernama Hercules. Serem amat Herculesnya, bukan ini, ganti. Ya, bukan yang ini juga Herculesnya, tapi Hercules perusahaan dari Jerman yang membuat sepeda listrik ya. Dan pastinya Sobat Rivi juga tahu yang namanya sepeda listrik itu efisien banget untuk kita gunakan untuk pergi ke kantor, sekolah, pokoknya ke tempat-tempat yang pengen kita tuju. Dan pastinya perusahaan Bosch juga sudah menciptakan suatu alat di zaman sekarang itu yang bisa digunakan di sepeda listrik dengan namanya itu Neon e-bike, yaitu bisa digunakan untuk GPS dan juga touchscreen kayak gini nih. Nah, ada sebuah panel di mana perusahaan Bosch menciptakan panel seperti itu dan ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk pengguna sepeda listrik. Di Indonesia ada berbagai macam merek sepeda listrik, di antaranya ada merek Xiaomi. Lalu ada juga sepeda listrik dengan merek United. Keren-keren semua ya Sobat Rivi. Tapi Sobat Rivi tahu nggak sih, harganya itu sepeda listrik ada yang sampai mencapai 400 juta rupiah. Kalau gue pribadi sih ya, daripada beli sepeda listrik, mohon maaf nih ya, daripada beli sepeda listrik, mendingan gue pakai untuk Haji Plus. Dengar-dengar ada yang murah tuh. Cek aja deskripsi. Oke Sobat Rivi, itu dia 5 tren sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Semoga informasinya bermanfaat dan pastinya untuk lo yang suka sepedahan, tetap patuhi aturan yang berlaku. Jangan yang namanya nerobos-nerobos lampu merah kayak gini nih. Ini tidak dipakai ya. Dan juga jangan kayak gini nih. Aduh, ada aja gitu bahannya. Ada aja gitu pengen ngebahas-bahas kayak gitu. Pokoknya tetap patuhi peraturan yang berlaku dan jangan barbar ya. Santuy aja menikmati hidup sepedahan sambil nyanyi-nyanyi kayak kita ketawa. Bila nanti aku pergi, jangan lagi panggilku kembali. Oke lah kalau begitu. Seperti yang gue bilang di awal video, kalau kita punya giveaway yang akan diberikan untuk 10 orang yang beruntung. Cie, lumayan kan? 10 orang siapa tahu kan rezekinya, ya nggak? Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media. Terus kasih like dan juga komen. Terus follow akun Instagram di @rivimedia. Share video-video yang lo suka sebanyak-banyaknya di Instagram lo. Bisa di Instastory atau di feeds Instagram lo. Jangan lupa juga pastinya untuk tag @rivimedia dan tag 5 teman-teman lo.
Pokoknya share sebanyak-banyaknya di Instastory lo. Karena kan kalau Instastory cuma 24 jam doang kan. Makanya di-share sebanyak-banyaknya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Pokoknya di-share deh biar kita notice sama kamu. Pemenang giveaway akan mendapatkan voucher MAP untuk 10 orang senilai Rp100.000. For your information, voucher MAP ini bisa digunakan untuk di Burger King, di Ngopi Cantik Starbucks juga bisa banget. Bisa juga belanja baju di Zara. Atau lo juga bisa datang di Pull & Bear. Dan lo juga bisa pakai untuk di Sport Station dan masih banyak lagi. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. Jadi cepet-cepetan deh. Nah Sobat Rivi, pokoknya itu dia informasi dari 5 tren sepeda dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, namanya juga manusia. Gitu kan bercanda biar nggak terlalu serius ya kan. Jangan lupa juga pastinya untuk selalu like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya di sosial media lo. Biar lo nggak ketinggalan informasi penting dari Rivi Media. Kalau gitu, Rengga Agitama pamit. Sampai jumpa lagi di segmen-segmen dan episode-episode selanjutnya. Bye-bye.